Hai minasang, siapa di sini yang baru banget belajar bahasa Jepang? Atau malah baru mau belajar bahasa Jepang? Nah, buat minasang yang baru belajar atau baru mau belajar bahasa Jepang, jangan khawatir. Walau belum bisa bicara bahasa Jepang secara lancar, biar minasang pede buat mulai praktekin bahasanya di kehidupan sehari-hari, Pandai Kotoba bakal ngasih tahu ungkapan-ungkapan penting yang biasa dipakai orang Jepang di kehidupan sehari-hari. Yang tentu saja minasang bisa langsung pakai setiap hari nih. Apa aja tuh? Yuk cek ungkapan-ungkapan ini. Ungkapan sapaan. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Konnichiwa. Selamat siang. Konbanwa. Selamat malam. Ungkapan berterima kasih. Arigato. Terima kasih. Bentuk kasual. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Bentuk lebih sopan. Jawaban dari ungkapan terima kasih. Dou itashimashite. Sama-sama. Kochira koso. Saya juga berterima kasih. Kedua, jawaban ungkapan ini dipakai untuk bentuk sopan ya. Kalau misalnya bentuk kasual, minasang bisa bilang dengan kata iyo. Oke, kita lanjut ke ungkapan berikutnya. Ungkapan saat menjawab pertanyaan. Hai. Untuk bilang iya. Iye untuk bilang tidak. Ungkapan saat meminta maaf atau permisi. Sumimasen. Maaf. Shitsurei shimasu. Permisi. Maaf. Ini dipakai biasanya ketika masuk ruangan ya. Kalau sumimasen itu bisa apapun ya. Lebih luas penggunaannya. Kita lanjut ke ungkapan berikutnya. Ungkapan saat meminta izin bertanya. Kite mo ii desu ka? Bolehkah saya bertanya? Ini bentuk sopan umum gitu ya. Kalau misalnya mau bentuk kasual, deskanya dihilangin aja. Kite mo ii gitu ya. Jadi kalau bentuknya lebih sopan, kite mo ii desu ka? Tapi kalau misalnya mau kasual, itu kite mo ii. Terus kita lihat ke bentuk formalnya. Otazune shite mo ii desu ka? Ini bentuk sopannya lagi gitu, lebih dari yang kite mo ii desu ka itu. Terus nih jawaban dari minta izin tadi. Kalau jawabannya menolak, biasanya dijawab dengan sumimasen. Jadi kalau bicara mau menolak tuh biasanya bilang sumimasen, to gomen nasai, to chotto juga bisa ya. Nah, minasang bisa langsung pakai juga kalau misalnya mau nolak. Sumimasen, gomen nasai gitu. Tapi kalau misalnya memperbolehkan gitu, memberikan izin ya bertanya, jawabannya pasti hai ii desu. Ii desu yo, kadang ditambahin yo di ujung. Atau iyo gitu kalau misalnya bentuknya kasual. Jadi kalau yang kasual itu si desnya tuh dihilangin gitu, karena des ini bentuk apa ya, menyopankan kalimat gitu loh. Ya, kita lanjut. Ungkapan saat bertanya tempat, terutama saat tersesat. Nama tempatnya apa? Wa doko ni arimasu ka? Gitu. Misalnya mau nanya apa ya, Disneyland gitu. Disneyrando wa doko ni arimasu ka? Disneyrando ya. Penyebutannya ala orang Jepang, jadi Disneyrando wa doko ni arimasu ka? Kayak gitu ya. Atau misalnya mau bilang eki ya, stasiun. Stasiun ada di mana gitu ya. Eki wa doko ni arimasu ka? Eki wa doko ni arimasu ka? Gitu ya. Ada di mana stasiun gitu. Kalau misalnya kita mau nanya lagi, ini di mana gitu ya. Koko wa doko desu ka? Koko wa doko desu ka? Mau nanya daerah apa? Koko wa doko desu ka? Gitu ya. Kita lanjut ke ungkapan berikutnya, ungkapan saat meminta sesuatu. Ini ungkapannya paling ampuh ya, ampuh banget dan praktis gitu. Minasang bisa bilang onegai shimasu, tolong. Onegai shimasu, bentuk sopan. Nah, buat cara pakainya, minasang bisa nambahin pakai kata benda di awal, kata benda apapun. Kalau misalnya minasang ingin
Kenapa misalnya air mizu onegai shimasu. Nih kalau dicontoh misalnya minasang pingin menu, misalnya datang ke restoran terus pingin menu gitu ya, bilang menu onegai shimasu gitu. Menu onegai shimasu, tolong menunya gitu. Kalau airnya mizu onegai shimasu, misalnya mau apa lagi, sendok nih, spoon onegai shimasu, spoon onegai shimasu gitu ya. Gitu. Apalagi ya, pokoknya semua lah, apapun itu atau benda minasang bisa hafalin yang kira-kira bakal kepake. Terus bilang tambahin onegai shimasu. Oke. Oh, kalau misalnya ke mana, ke minimarket tuh perlu kantong plastik, dalam bahasa Jepang disebutnya fukuro. Fukuro onegai shimasu. Kata onegai shimasu juga bisa dipakai pas minasang kurang dengar atau kurang paham waktu orang Jepang berbicara. Nah, pakainya kalimat ini nih. Moichido onegai shimasu. Moichido onegai shimasu. Tolong diulang sekali lagi. Moichido onegai shimasu juga bisa dipakai ketika minasang pingin minta tolong orang lain mengulangi kegiatan atau pekerjaan yang sama sekali lagi gitu. Atau juga minasang bisa pakai pas minta tambahan benda. Misalnya minasang ingin beli apel, terus mau minta tambah apel nih satu lagi. Ke tukang buahnya minasang bisa bilang mo hitotsu onegai shimasu. Jadi hitotsu itu adalah satu buah ya, dua buah futatsu ya. Minasang bisa cek Pandai Kotoba posting di video sebelumnya tentang kosakata di N5 itu ada sebutan hitotsu, futatsu, satu buah, dua buah, dan selanjutnya. Ya, intinya minasang cek aja ya si video yang udah dibuat sama Pandai Kotoba tentang hitotsu, futatsu ya, satuan benda lah itu. Oke, kita lanjut ke ungkapan berikutnya. Kalau mau bilang gak terlalu bisa bahasa Jepang gimana sih? Nah, minasang bisa pakai ungkapan ini nih. Nihongo wa amari hanasemasen. Itu ada tulisan bahasa Jepangnya, itu mungkin ada minasang yang bisa baca. Amarinya ketinggalan. Sumimasen ya, maaf ya. Oke, jadi diingat ungkapan ketika ingin bilang gak begitu bisa ngomong pakai bahasa Jepang, bilangnya Nihongo wa amari hanasemasen. Oke, segitu aja kali ya ungkapan yang bisa di share di video kali ini. Kebanyakan juga nanti malah pusing. Jadi sekarang usahain aja buat latihan biar lidahnya lentur gitu loh minasang. Ya kalau bisa tiap hari deh. Oke minasang, sekian video dari Pandai Kotoba kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus Pandai Kotoba dengan like, share, dan subscribe channel ini ya. Ja, mata nih.